Saya keliling daerah Pak Kiai Toha. Sini aman sini. Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah, waladolin. Ada yang diam sekarang Pak. Ada yang diam sekarang. Ada Pak sekarang diam. Loh, kok nggak ada? Ada yang diam sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Banyak gini. Viral guyonan Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas yang disebut telah menistakan agama. Zulhas menjadikan Al-Fatihah dan gerakan sholat yakni tahiyat sebagai guyonan politik. Ketua Umum PAN itu berkelakar saat ini seusai membaca Al-Fatihah saat sholat, masyarakat ada yang diam dan tidak menyebut kata amin. Ia juga melontarkan guyonan soal gerakan sholat saat tahiyat dengan mengangkat dua jari. Guyonan tersebut pun viral di media sosial karena dinilai telah menistakan agama. Namun politikus PAN Intan Fauzi membela Zulhas dengan mengatakan bahwa Menteri Perdagangan itu tidak bermaksud melecehkan dan menistakan agama. Pernyataan itu disampaikan oleh Intan Fauzi pada Rabu 20 Desember 2023. Menurut Intan, apa yang dikatakan Zulhas justru bagian dari kewaspadaan agar Pilpres 2024 tidak memunculkan perpecahan. Intan berkata pidato Zulhas justru mengingatkan agar semua pihak bisa menahan diri. Menurutnya, DPP PAN sejak awal sudah melakukan pemetaan untuk melihat potensi adanya perpecahan dalam masyarakat. Potensi perpecahan itu dikatakan Intan perlu diantisipasi sejak dini. Oleh sebab itu, Zulhas berpesan agar semua pihak saling mengingatkan pentingnya menjaga persatuan bangsa. Intan mengatakan hal itu menjadi komitmen Ketua Umum PAN yang tidak perlu diragukan, sehingga Intan mengatakan bahwa tidak mungkin Zulhas sengaja melecehkan apalagi menistakan agama. Nah ini jangan kayak kanak-kanak lah, urusan amin itu kan tidak berarti. Caleg ya, amin itu dari dulu sudah ada. Kalau orang bilang waladhalin ya mesti amin ya. Terus apa diganti? Ya nggak mungkin lah. Nah itu semua orang tahu kok, apa diganti kubur. Saya kira itu nggak usah lah kita soal seperti itu ya, apa ya, jangan seperti kanak-kanak lah kita itu alergi terhadap masalah yang sebenarnya ya bukan untuk itu kan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin turut menyoroti guyonan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang viral dan dinilai telah menistakan agama. Sebelumnya Zulhas menyebut menjelang Pilpres seperti sekarang, masyarakat tidak mengucapkan kata amin seusai membaca Al-Fatihah. Zulhas juga berkata bahwa saat melakukan tahiyat akhir yang seharusnya jari telunjuknya menunjuk satu, sekarang menjadi menunjuk dengan dua jari. Menanggapi guyonan itu, Wapres Ma'ruf Amin berkata bahwa kata amin di akhir Al-Fatihah sudah sejak dulu ada. Ia menilai apa yang disampaikan Zulhas tidak mungkin dimaksudkan untuk merujuk salah satu capres. Pernyataan itu disampaikan Ma'ruf Amin pada Rabu 20 Desember 2023. Ma'ruf Amin meminta kepada masyarakat agar guyonan yang disampaikan Zulhas tidak diperdebatkan. Ma'ruf juga menilai pihak yang mempermasalahkan pernyataan Zulhas itu seperti anak-anak. Sementara itu, Ketua Fraksi PAN Saleh Partaunan Daulay sebelumnya telah mengklarifikasi terkait guyonan Zulhas itu. Dia menegaskan bahwa pernyataan Zulhas tidak bermaksud melecehkan agama. Saleh berkata bahwa video yang tersebar di media sosial hanya sekedar potongan dan tidak lengkap. Jika video itu disaksikan secara lengkap, Zulhas ingin menyampaikan pesan agar Pilpres 2024 berjalan damai. Putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin Siti Nur Azizah Ma'ruf resmi menyatakan dukungan terhadap pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dukungan itu disampaikan Azizah di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Rabu 20 Desember. Azizah menilai Ganjar Mahfud merupakan pasangan paling lengkap untuk memimpin Indonesia. Ia juga yakin bahwa Ganjar Mahfud memiliki kapasitas dan integritas tinggi sebagai pemimpin. Menurut Azizah, Ganjar Mahfud bisa mengamankan amanah reformasi untuk penegakan hukum demi terciptanya keadilan di Indonesia.
Ganjar Mahfud dinilai bisa memberikan kepastian hukum kepada seluruh rakyat Indonesia. Terkait dukungan kepada Ganjar Mahfud, Aziza berkata bahwa sang ayah hanya menitipkan pesan harapan. Salah satu harapan yang disampaikan Maruf Amin adalah demokrasi di Indonesia bisa berjalan dengan jujur dan adil. Sementara itu, Ganjar Pranowo menyambut baik dukungan Putri Wapres itu. Ganjar berkata bahwa dukungan itu menjadi sebuah energi baru bagi dirinya dalam menghadapi Pilpres 2024. Dukungan Ibu Aziza terima kasih. Ya, saya juga pernah sowan ke Yai Maruf Amin, kami mendapatkan banyak nasihat. Dan sekarang putrinya bersama kami, tentu kami sangat senang karena ini bagian dari energi kita. Apalagi beliau dari Banten, penting, penting buat kami. Buntut guyonan soal gerakan sholat hingga bacaan Al-Fatihah, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan didesak minta maaf. Desakan itu disampaikan oleh Komandan Timnas Anies Mohaimin, Kiai Haji Abdus Salam Shohib atau Gus Salam. Menurut Kiai sekaligus paman Caimin itu, seharusnya kontestasi politik dibuat dengan gembira dan proporsional. Pernyataan itu disampaikan Gus Salam pada Rabu 20 Desember 2023. Gus Salam mengatakan bahwa Zulhas adalah figur pemimpin partai berbasis Islam. Oleh karena itu, Gus Salam meminta agar Zulhas segera meminta maaf, khususnya kepada umat Islam selesai melontarkan guyonan yang membuat gaduh masyarakat. Menurut Gus Salam, minta maaf penting dilakukan agar eskalasi politik yang terjadi tidak mengarah pada sesuatu yang bisa membuat orang saling mencaci maki dan menghina. Selain itu, dengan minta maaf, Zulhas diharapkan bisa menjaga situasi kondusif dan mampu jaga keragaman di masyarakat. Gus Salam mengingatkan agar segenap figur politik tidak berlebihan dalam mengkampanyekan pasangan calon yang didukung. Guyonan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan soal bacaan amin setelah membaca Al-Fatihah dan gerakan tahiyat akhir dikecam keras. Kecaman itu diberikan oleh Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia DKI Jakarta, Hasreza atau Reza Peters. Menurut Reza, Zulhas sebagai pimpinan parpol yang beragama Islam tidak pantas melontarkan guyonan soal sholat. Pernyataan itu disampaikan Reza pada Rabu 20 Desember 2023. Reza menyebut bahwa apa yang disampaikan Zulhas merupakan pembodohan publik. Reza mengatakan ada dua hal yang patut dikecam keras dari tindakan Zulhas. Hal pertama adalah membawa syariat Islam untuk dijadikan bahan candaan demi melakukan kampanye politik. Kemudian yang kedua adalah dalam acara tersebut Zulhas hadir sebagai seorang menteri yang tidak sepantasnya berkampanye politik. Menurut Reza, apa yang dilakukan Zulhas bukan sekedar masalah etika, namun sudah menunjukkan rendahnya moral dalam berpolitik. Reza kemudian menyebut bahwa kelompok koalisi pendukung Prabowo Gibran sejak awal sudah bermasalah dengan etika dan kepatutan. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran menanggapi dukungan Yusuf Kala terhadap pasangan Anies Mohaimin atau Amin. TKN mengaku tidak khawatir terkait dukungan CK terhadap Amin. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran Budiman Sujatmiko pada Rabu 20 Desember. Budiman juga berkata jika ada tokoh-tokoh lain seperti Joe Biden mendukung paslon lain pun kubunya tidak khawatir. Menurut Budiman, JK memiliki hak untuk memilih siapapun pada Pilpres 2024. Oleh karena itu, sah-sah saja jika JK memberikan dukungan kepada Anies dan Mohaimin. Tetapi Budiman menegaskan bahwa dukungan JK tidak banyak berpengaruh terhadap kubunya. Budiman berkata bahwa para relawan Prabowo Gibran akan tetap bekerja seperti sebelumnya untuk memenangkan paslon nomor urut 2. Sebelumnya, JK resmi mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan Anies Mohaimin. JK bahkan melabeli Anies sebagai muridnya dalam berpolitik. Dan awal kampanye Pilpres 2024 dari ketiga pasangan calon telah diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Dari ketiga pasangan, Prabowo Gibran menjadi paslon yang memiliki dana awal kampanye paling besar. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 21 Desember, dana awal kampanye Prabowo Gibran mencapai 31,4 miliar rupiah. Sementara pasangan Ganjar Mahfud menempati posisi kedua terbanyak dengan dana kampanye sebesar 23,3 miliar rupiah. Sedangkan pasangan Anies Mohaimin mencatat dana kampanyenya sebesar 1 miliar rupiah.
Dengan begitu, maka dana awal kampanye Prabowo Gibran 31 kali lipat lebih besar dari Anies Muhaimin. Terkait dana kampanye itu, Anies berkata bahwa pihaknya mendapat banyak bantuan iuran dari Gerakan Rakyat. Hal itu disampaikan Anies di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu 20 Desember malam. Meskipun dana kampanyenya jauh lebih kecil dari dua lawannya, namun Anies menyatakan bahwa dana tersebut cukup untuk melakukan kampanye. Anies mengatakan spanduk dan alat peraga kampanye yang ada di daerah murni merupakan gerakan rakyat. Hal itu tidak membuat Anies berkecil hati, namun justru semakin bersemangat karena melibatkan seluruh rakyat. Menjelang pelaksanaan debat 3 Cawapres Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD menyatakan siap melakukan debat pada Jumat 22 Desember besok. Debat kedua yang digelar KPU itu akan berlangsung di Jakarta Convention Center pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku sedikit deg-degan menghadapi debat. Sementara itu, Jubir Timnas Amin Kiai Haji Maman Imanul Haq menyebut Caimin menyiapkan 3 tim untuk memberikan masukan menjelang debat. 3 tim itu berisi tim substansif, tim komunikasi, dan tim selepetan. Maman berkata Caimin akan menyiapkan juru selepetan saat berdebat dengan Gibran dan Mahfud MD. Sementara itu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming memilih untuk merahasiakan strategi dan persiapannya dalam menghadapi debat. Menurut Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, Cawapresnya sangat siap menghadapi debat. Rosan menuturkan bahwasannya Gibran juga banyak berdiskusi dengan banyak pihak dalam rangka mempersiapkan debat. Namun ia enggan membeberkan lebih lanjut siapa saja yang diajak berbicara. Di sisi lain, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD pun telah menegaskan bahwa dirinya siap menjawab pertanyaan apapun saat debat. Mahfud MD pun mengaku tidak memiliki persiapan khusus menjelang debat Cawapres. Namun demikian, ia mengatakan telah diberikan setumpuk bahan untuk dibaca. Tetapi data tersebut belum sempat dibaca oleh Mahfud MD karena kesibukannya. Mahfud memandang debat Cawapres bersumber pada pengetahuan yang dimilikinya saat ini. Presiden Joko Widodo bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit bermalam di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Presiden bersama dengan Panglima dan Kapolri bermalam di IKN pada Rabu 20 Desember malam. Mereka tampak mengenakan pakaian santai dan menyantap sajian nasi goreng bersama. Presiden, Kapolri, dan Panglima bermalam di IKN seusai melaksanakan groundbreaking sejumlah infrastruktur serta menanam pohon. Panglima TNI mengatakan bahwa momen tersebut terasa berbeda, padahal dirinya sering bermalam di alam. Sementara Kapolri menyampaikan kegiatan bersama Presiden di IKN itu sangat berkesan baginya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.